berarti Gembala Bapa yang bersama dan kerajaan surga. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa di surga. Kami ada sebagaimana ada karena Tuhan, dan kami bersyukur kasih-Mu begitu limpah dalam hidup kami, dan kami boleh bangun yang tubuhnya sehat bersama keluarga kami, adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan akan pujian penyembahan, naikkan doa syafaat, dan kami juga rindu untuk dengarkan renungan firman. Pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami, dan Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca Yesaya pasal 14 ayat pertama sampai ayat 23. Yesaya pasal 14 ayat pertama sampai ayat 23. Ejekan tentang Raja Babel. Sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi, dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka. Maka orang asing akan menggabungkan diri kepada mereka dan akan berpadu dengan kaum keturunan Yakub. Bangsa lain akan mengantar Israel pulang ke tempatnya, lalu kaum Israel akan memiliki bangsa-bangsa itu di tanah Tuhan sebagai hamba-hamba laki dan hamba-hamba perempuan. Demikianlah mereka akan menawan orang-orang yang menawan mereka, dan akan berkuasa atas para penindas mereka. Maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu, dan kerja paksa yang berat akan dipasangkan kepadamu. Maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel, dan berkata, wahai, sudah berakhir benda, sudah berakhir orang lalim. Tuhan telah mematahkan tongkat orang-orang fasik, gada orang-orang yang memerintah. Ia memukul bangsa-bangsa dengan gemas, dengan pukulan yang tidak putus-putusnya. Ia menginjak-injak bangsa-bangsa dalam murka, dengan tiada henti-hentinya. Segenap bumi sudah aman dan tentram. Orang bergembira dengan sorak-sorai. Juga pohon-pohon sanobar dan pohon-pohon aras di Libanon bersukacita karena kejatuhanmu, katanya. Dari jauh sejak engkau rebah terbaring, tidak ada lagi orang yang naik untuk menebang kami. Dunia orang mati yang dibawa gemetar untuk menyongsong kedatanganmu. Dijagakannya aura-aura bagimu, yaitu semua bekas pemimpin di bumi. Semua bekas raja bangsa-bangsa dibangunkannya dari tatah mereka. Sekali mereka mulai berbicara dan berkata kepadamu, engkau juga telah menjadi lemah seperti kami, sudah menjadi sama seperti kami. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu, dan bunyi gambus-gambusmu, ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu, dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Wahai, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengadakan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tataku mengatasi bintang-bintang alam, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang lihat engkau akan memperhatikan dan mengamati engkau, katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar, dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, dan telah membuat dunia seperti padang gurun, dan menghancurkan kota-kota yang tidak melepaskan engkau orang-orangnya yang pulang ke rumah. Semua bekas raja bangsa-bangsa berbaring dalam kemuliaan, masing-masing dalam rumah kuburnya. Tetapi engkau ini telah terlempar jauh dari kubur rebuh, seperti taruk yang jijik, ditutupi dengan mayat orang-orang yang tertikam oleh pedang, dan datu tercampur ke batu-batu liang kubur, seperti bangkai yang terinjak-injak. Engkau tidak akan bersama-sama dengan raja-raja di dalam kubur,
sebab engkau telah merusak negerimu dan membunuh rakyatmu. Anak cucu orang yang berbuat jahat tidak akan disebut-sebut untuk selama-lamanya. Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang mereka, supaya mereka jangan bangun dan bikin bumi dan memenuhi dunia dengan kota-kota. Aku akan bangkit melawan mereka. Demikianlah firman Tuhan SWT. Aku akan menyiapkan nama Babel dan sisanya anak cucu dan anak cicitnya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat Babel menjadi milik landang dan menjadi air rawa-rawa, dan kota itu akan kusapu bersih dan kugunakan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kita perhatikan firman Tuhan sangat baik buat kita ini. Dikatakan dari ayat yang ke-13 dan ayat 14 ada kata-kata aku. Dikatakan engkau tadi berkata, aku hendak naik ke langit, aku hendak berdiri ke tataku, mengatai bintang-bintang, aku hendak duduk di atas bukit pemuan, jauh di sebelah dia, aku hendak naik mengatas ketinggian, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Ada 5 kata-kata aku ini. Inilah yang sering membuat manusia jadi katakan jatuh. Inilah yang dibuat manusia melupakan Tuhan. Dengan apa? Melupakan kata-kata aku. Aku ini sering merusak pekerjaan Tuhan. Aku ini sering merusak rumah tangga. Aku ini sering merusak kebahagiaan. Aku ini sering membuat ketentraman menjadi rusak karena aku. Lihat kata-kata 5. Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tataku, aku hendak duduk di atas ketemuan, aku hendak naik ke atas tinggian, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Ada 5 kata aku. 5 ini bicara pada 5 luka Tuhan. Ya, 5 Tuhan, 5 luka Tuhan bagi yang menunjukkan salib Kristus. Tangan kiri 2 paku, kaki ke kanan 2, yang terakhir yang kelima adalah rambut. Bagian orang yang lupakan kasih Tuhan. Bagian hidup orang yang lupakan kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan dari ketika dia diberkati, ketika dia pakai, ketika merasa dia pintar, timbullah aku, semua karena aku. Saya bisa karena aku, kaya karena aku. Dia lupa semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Dia lupa dengan dirinya. Kenapa? Banyak kali orang buru-buru kerja. Gak perlu Tuhan, gak perlu doa-doa. Ya karena saya bisa, saya sukses karena aku. Dia lupa semua sumber dari Tuhan. Kenapa dia lupa? Karena masa ini sudah hebat, sudah berhasil, sukses. Gak perlu Tuhan. Bagian orang yang lupakan kasih karunia Tuhan itu orang yang menghina, bagikan orang yang menghina pada korban Kristus. Orang yang menghina korban Kristus, maksudnya aku. Tapi pagi hari ini saudara orang yang sangat bahagia. Saudara orang yang diberkati Tuhan. Buktinya saudara datang di kaki Tuhan, merendah, merasa dia tidak mampu. Bukan karena aku. Aku butuh Tuhan. Aku butuh penyertaan Tuhan dalam pekerjaan. Aku butuh penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup kaya. Aku butuh Tuhan dalam rumah tangga saya. Aku butuh Tuhan dalam pekerjaan saya. Aku butuh dalam Tuhan dalam pelayanan. Aku. Tapi butuh pada Tuhan. Bukan karena aku, tapi karena Tuhan. Dan saudara hari ini masih bisa bernapas. Semua karena Tuhan. Kalau saudara ada, semua karena Tuhan. Maka saya bangga dengan saudara. Kalau saudara memperhatikan firman Tuhan dengan baik, dan saudara bisa menikmati semua karena anugerah Tuhan. Benar Bapa di surga, sering kegagalan datang karena aku yang masa lebih daripada apa yang kami dapat ini. Kami bangga dengan hidup yang kami jalani. Kami bangga dengan kesuksesan. Kami lupa, sering melupakan. Sebagaimana Raja Babel dibayangkan, bukan aku. Bahkan dibayangkan pada Lucifer, tapi lebih pada Tuhan. Kami bersyukur hari ini kau ingatkan kami firman Tuhan. Bukan aku tapi Kristus yang ada di hidup kami. Hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang ada di hidup kami. Kalau kami bisa, semua karena Tuhan. Kalau kau berikan panjang umur, semua karena Tuhan. Kalau kami bisa menjadi orang yang katakan diberkati secara masif, semua karena Tuhan. Dan
Dan Kau pakai kami semua karena Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan bekerja, mencari nafkah, dan Kau percaya Engkau sudah siapkan berkat buat kami. Kami pulang bersama dengan keluarga kami, tidak ada kluster keluarga. Dan pagi hari kami datang kembali di bawah kaki-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga. Kami teringat juga untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RT, para RW, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, mereka Tuhan yang bekerja di garis depan. Secara tubuh dia lelah, beri kekuatan Tuhan. Dan agar ekstra dari surga, hikmat yang dari Tuhan bisa memecahkan dalam perjuangan untuk melawan virus corona. Bahkan Tuhan Kau pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara dengan baik Tuhan. Sekarang Tuhan, hanya belas kasihan-Mu. Kalau kami lihat keadaan semakin menakutkan, tapi kami percaya lewat vaksin-vaksin yang akan diberikan, sebenarnya yang terpapar semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak. Bahkan tanpa vaksin juga kami lihat, kami percaya bahwa Engkau mau belas kasihan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu buat bangsa kami Indonesia, biar yang sembuh semakin banyak, tapi yang sakit semakin berkurang Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan terkasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus atas darah hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang kita dia katakan